Yang saya hormati Kepala SMP Negeri Pemasok Pacar yang saat ini dibantu oleh Kepala Sekolah Alfian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, singkatnya kita semua yang hadir pada saat ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada saat ini kita duduk bersama dengan Bapak calon guru penggerak untuk berbagi bersama tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Atas seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, kembali pada awalnya kita dengan doa kepada Iwati dan sekarang dan selanjutnya kita mendengar sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah yang saat ini dibantu oleh Alfian. Baik, terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah dan pada tempat yang pertama bersyukur kesempatannya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul untuk mengikuti kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak tentang aksi nyata diskriminasi budaya positif desa ini dalam keadaan yang baik. Itu saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua atas waktu dan kita sediakan bersama untuk mengikuti segala seluruh rangkaian presentasi yang disampaikan Pak Iro sebagai guru penggerak pada hari ini, dan kita berharap bahwa apa yang disampaikan sebentar dapat bermanfaat bagi kita dan merupakan pengetahuan Iro untuk berbagi bersama kita dan menjadikan hal ini menjadi hal yang baik dalam proses pendidikan kita ke depan. Waktu mungkin saya perlu sampaikan ini. Terima kasih kepada Pak Alfian yang telah menyampaikan sambutan singkat. Selanjutnya kita ke materi inti rapat kita hari ini kepada Pak Iron kesempatan saya. Terima kasih kepada Pak Safi yang memberikan saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak pimpinan yang dibantu Pak Ian dan juga rekan guru atas waktunya sehingga pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Barat dan tentunya juga dari SMP Negeri Pemasok Pacar akan menyampaikan aksi nyata atau berbagi kepada rekan-rekan guru tentang materi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya langsung saja dengan materinya. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah materi yang berhubungan dengan budaya positif yang harus kita jalankan di lingkungan sekolah, baik oleh kita sebagai guru juga dan tentunya juga akan dijalankan oleh murid-murid kita sekolah. Seperti apa itu yang namanya budaya positif? Yang pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semuanya. Tentang budaya itu berarti hal-hal atau kebiasaan yang kita jalankan di sekolah, kebiasaan yang harus kita jalankan. Nah, berhubungan dengan positif itu berarti hal-hal positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita jalankan
dan tujuannya adalah untuk perkembangan dan pertumbuhan murid-murid kita di sekolah. Dan untuk bisa mewujudkan atau bisa melaksanakan budaya positif ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama atau kita pelajari. Yang pertama, materi tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi seorang guru. Dan yang terakhir, yang keenam, segitiga restitusi. Itu materi-materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Seperti apa itu disiplin positif? Mungkin selama ini kita semua, saya juga pada awal sebelum pembelajaran belum berat, yang saya pahami tentang disiplin itu berhubungan dengan menaati tata tertib di sekolah, baik oleh kita sebagai guru juga dengan oleh siswa. Tapi ternyata disiplin ini lebih luas artinya, bahwa disiplin ini adalah proses belajar. Belajar bukan hanya untuk menaati tata tertib atau peraturan, tapi belajar tentang hal-hal positif untuk menghargai diri sendiri. Maksud istilah, ketika kita menjalankan sesuatu yang baik, kita yakin bahwa ada hal yang positif nanti dari kegiatan yang kita jalankan tersebut. Di sini disiplin positif ini ada beberapa poin pentingnya terkait dengan disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya, dalam kegiatan kita di sekolah, sebagai guru, kita harus menanamkan disiplin positif ini kepada siswa. Disiplin positif yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mengajak kita punya siswa ini agar mereka punya motivasi untuk menjalankan sesuatu atau kegiatan-kegiatan di sekolah dengan tujuan untuk memperoleh nilai-nilai kebajikan. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, seperti salah satunya, misalnya ketika mereka rajin datang sekolah, ya, mereka akan terlatih untuk disiplin atau tepat waktu. Seperti itu yang namanya nilai kebajikan. Dan yang berikut, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat kontrol diri dalam melakukan secara tindak. Maksudnya, disiplin positif ini kita tidak terikat pada aturan. Kalau sebelumnya di sekolah kita ini kan pasti ada yang namanya peraturan. Kita datang jam berapa kita harus di sekolah, jam berapa kita harus memulai kegiatan pembelajaran seperti itu. Tapi disiplin positif ini dia harus sudah mengakar dalam diri kita, bukan karena sudah diatur harus datang tepat waktu misalnya jam 7.15. Kalau kita tidak datang jam 7.15 nanti ada sanksi. Bukan seperti itu. Bukan soal sanksi atau penghargaan dari pimpinan yang kita butuhkan, tetapi bahwa disiplin ini sudah ada dalam diri kita dengan tujuan atau nilai-nilai yang kita yakini untuk kita peroleh ketika menjalankan. Yang berikut, disiplin diri ini berhubungan dengan murid dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukum. Terkait dengan ini, kita diharapkan sebagai guru, kita diharapkan untuk menerapkan disiplin positif ini kepada siswa dengan menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan melakukan sesuatu atau tujuan dari menjalankan peraturan sekolah itu bukan hanya untuk menghindari dari hukuman atau mendapat ujian dari itu, tapi bahwa ada motivasi internal dari mereka ketika mereka nanti menjalankan sesuatu atau hadir tepat waktu di sekolah, belajar dengan baik, itu bahwa ada nilai kebajikan yang akan mereka peroleh seperti terlatih atau mereka punya bakat atau karakter yang baik, dan juga mereka bisa menjadi orang yang sukses ke depan. Nah, yang berikut adalah kita perlu mengetahui juga motivasi perilaku manusia, dan ini maksudnya bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai guru, tetapi juga tujuannya supaya kita nanti bisa memahami sikap dari kita punya anak-anak,
motivasi perilaku manusia ini berhubungan dengan tujuan kita sebagai manusia atau sebagai guru, demikian juga oleh siswa nanti. Ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Dan di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini pasti biasa dijalankan oleh anak kita bahwa mereka berusaha untuk hadir di sekolah atau dari hukuman yang kita berikan. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Dan ini juga biasa dilakukan oleh kita di sekolah. Terus ketika kenaikan kelas, kita biasa memberikan penghargaan berupa piagam kepada anak yang berprestasi. Seperti itu. Nah, 2 poin ini yaitu menghindari hukuman dan mendapat penghargaan ini dari teori motivasi ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Ketika menjalankan sesuatu, tujuannya adalah yang pertama itu menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi dari luar, dan sedapat mungkin dalam penerapan kita ke depan hal-hal seperti ini perlu kita hindari. Karena itu menurut teori motivasi hal-hal tersebut tidak mendatangkan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga adalah motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai motivasi yang ketiga ini adalah merupakan motivasi internal yang datang dari dalam diri, dan ini diharapkan kita sebagai guru bisa menanamkan motivasi ini kepada anak-anak. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ketika mereka melakukan sesuatu atau harus menjalankan tata tertib sekolah, tujuannya adalah supaya mereka bisa menjadi orang baik ke depan, ataupun mereka terlatih untuk memiliki karakter atau sikap yang baik. Yang berikut kita memasuki materi keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kalau dulu hal yang biasa kita jalankan di sekolah itu adalah peraturan. Sekarang dalam pembelajaran yang kami jalankan di selama pendidikan di program ini, peraturan sekolah itu sedapat mungkin diubah istilahnya, bukan lagi peraturan tapi menjadi keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Di dalam kelas juga ada keyakinan kelas. Kenapa peraturan itu diminta untuk diubah kata peraturan? Karena biasanya peraturan itu hanya dijalankan untuk menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan. Itu biasa dijalankan, terlebih kepada anak-anak. Sehingga sekarang kita berharap ke depannya di sekolah kita ini peraturan sekolah yang kita sudah buat selama ini kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Dan biasanya juga peraturan sekolah itu selalu ada kata-kata negatif yang kita gunakan di situ. Misalnya kata dilarang untuk terlambat, jangan coret-coret tembok, kata dilarang untuk berikut di kelas di anak. Nah, dalam keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kata-kata atau kalimat yang digunakan sudah berubah menjadi kata-kata atau kalimat yang positif. Misalnya dilarang untuk berikut di kelas, kita ubah menjadi tenang selama pembelajaran. Atau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah itu menjadi buang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan. Keyakinan sekolah atau kelas ini dia punya nilai yang sangat mendalam. Ada nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh ketika kita menjalankan keyakinan kelas. Artinya ketika kita menjalankan itu bukan menghindari hukuman lagi, kita punya target, tetapi lebih pada ketika kita menjalankan itu bahwa kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif ketika kita menjalankan. Poin yang berikut adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus mempelajari? Karena di sekolah, pengalaman kita di sekolah, ada begitu banyak sikap dari anak kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin ada anak-anak yang nakal, sebagai contoh mungkin ada anak-anak yang membawa bekal dari rumah.
tetapi temannya yang tidak membawa bekal mengambil secara paksa atau merebut bekal dari teman-teman. Nah, mungkin secara atau sepintas kita melihat bahwa sikap dari teman yang mengambil bekal teman secara paksa atau mencurinya itu adalah sikap yang tidak baik dan perlu kita beri. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal lain yang menjadi alasan bagi dia sampai dia mengambil bekal teman. Jadi materi tentang kebutuhan dasar manusia ini kita perlu mempelajari. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, dan ini pasti semua kita ataupun anak-anak pasti berusaha sekuat mungkin apapun caranya agar bisa bertahan hidup. Dan di sekolah, sebagai contoh di sekolah, di sini diberi contoh bahwa ada seorang anak di sekolah namanya Doni di sini contohnya. Dia mengambil bekal dari temannya secara paksa dan guru memberikan tindakan dengan memberi hukuman kepadanya. Nah, padahal sebenarnya ketika dicari tahu bahwa kenapa sampai Doni mengambil paksa bekal teman, jawaban dari Doni misalnya, karena saya lapar seperti itu. Jadi kenapa harus mengambil atau mencurinya secara paksa? Nah, bisa jawaban dari dia nanti karena temannya tidak memberinya ketika dia minta seperti itu. Di sini ada 2 kebutuhan yang dimiliki oleh Doni atau yang dibutuhkan oleh Doni. Yang pertama adalah kebutuhan karena dia lapar, terpaksa dia mengambil bekal teman. Yang kedua karena tidak diberikan oleh temannya ketika dia minta. Dan ini sebagai guru kita perlu memahami persoalan-persoalan seperti ini. Misalnya kita panggil misalnya anak-anak yang bersangkutan dan kita beri pemahaman bahwa mengambil bekal teman secara paksa tidak baik dan mencuri tidak baik. Supaya itu kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Misalnya kita panggil orang tuanya bahwa Doni kita beritahu bahwa ada kejadian di sekolah dia mengambil paksa bekal teman karena alasan lapar. Jadi kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa sebelum mereka datang sekolah, mereka harus dipastikan sudah sarapan terlebih dahulu. Kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini atau kebutuhan untuk disayang dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak kita atau murid kita juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini yang tinggi dan biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Mungkin Doni dalam kasus Doni tadi juga dia juga membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang atau diterima. Tapi caranya mungkin dengan melakukan kasus tersebut tadi. Tapi sebetulnya dari ilmu. Yang berikut adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan ini biasa terjadi juga untuk anak-anak. Kebutuhan ini berhubungan dengan menjadi seorang anak yang terampil, yang mereka mau diakui sebagai anak yang terampil dan berprestasi misalnya. Ada anak-anak kita di sekolah biasanya mungkin bermain di luar, mungkin menurut kita yang bermain bola di dalam ruangan kelas tidak baik. Tapi sebetulnya mungkin dia punya bakat untuk bermain bola hanya karena bakatnya tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Sehingga mungkin dalam kegiatan kita bermain sekolah kita bisa memetakan bakat-bakat setiap anak kita dan agar kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka. Mereka sengaja melakukan sesuatu yang menurut kita hal yang negatif, dan ternyata ada pesan tersembunyi di baliknya. Mereka ingin dihargai bahwa mereka bisa bermain bola, tetapi kesempatan untuk mereka itu tidak ada. Kebutuhan yang berikut adalah kebebasan. Setiap kita manusia dan terutama kepada anak kita, mereka ingin bebas. Dalam pola belajar di sekolah juga, anak-anak kita ini mungkin tidak mau
Ada sebagian anak-anak yang betah atau nyaman ketika berada di dalam kelas. Ada beberapa anak tertentu mungkin kebutuhan belajarnya yang mereka mau belajar bebas di luar ruangan. Ketika tidak ada guru, mungkin ada buat keributan. Mungkin menurut kita sebagai guru ini merupakan perilaku negatif. Tapi sebenarnya mereka mungkin ingin belajar di luar ruangan. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Yang pasti bahwa kita semua pasti butuh yang namanya rasa senang, butuh bahagia, dan ekspresi kita ketika kita bahagia atau senang itu ya mungkin dengan tertawa. Kita sudah merasa bahagia ketika kita bisa tertawa. Tapi dalam kejadian tertentu, khususnya kepada anak-anak, kebahagiaan mereka, kesenangan mereka itu agak lain misalnya. Sebagai contoh, mungkin dengan mengganggu teman misalnya. Ketika teman merasa kecewa atau merasa jengkel, mereka sudah merasa senang seperti itu. Ada kebutuhan kesenangan seperti itu. Dan ini secara teori ini diakui bahwa ketika anak mengganggu temannya yang lain, menurut dia itu menyenangkan dia, tapi teman lainnya kesal. Dan ini diakui. Tugas kita sebagai guru sudah hanya untuk memberikan pemahaman bahwa senang itu atau tertawa atau bahagia itu boleh-boleh saja dan itu merupakan tugas. Tetapi senang ketika mengganggu teman itu, melihat temannya jengkel atau merasa marah itu tidak baik. Tugas kita sebagai guru itu bisa memberi pemahaman. Mungkin ada pengalaman kita juga sudah bersekolah. Senang ataupun ketika sudah menjadi guru ini, kita merasa senang ketika mengganggu hidupnya rekan guru. Itu ada sekali. 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini ada poin 5 posisi kontrol seorang guru dan menurut saya ini merupakan poin yang sangat penting. Maksudnya dalam kegiatan kita di sekolah atau ketika menghadapi anak-anak kita ada 5 posisi kontrol yang biasa kita jalankan dan ini sudah sering kita jalankan, tapi mungkin istilah ini kita tidak tahu. Misalnya yang pertama ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Ketika anak-anak terlambat, kita bisa memberikan hukuman bisa berlutut atau berdiri di bawah tiang bendera. Mungkin selama ini sering kita jalankan, bahwa secara teori ini namanya teori posisi kontrol sebagai penghukum. Kita mengatasi kesalahan dari anak kita, kekurangan mereka dengan memberi. Kita berharap ketika kita memberi mereka hukuman maka ada jelas. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah yang sering kita jalankan di sekolah. Selain memberi hukuman, kita sering membuat anak-anak kita untuk mereka merasa bersalah dengan tentunya kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Misalnya, ketika anak yang terlambat atau tidak melakukan tugas, kita menyampaikan kepada mereka bahwa sebagai guru kita sangat kecewa dengan mereka. Kita berharap bahwa dengan kalimat-kalimat tersebut mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan berubah. Dan posisi kontrol ini yang pertama dan yang kedua sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah dalam teorinya itu disebut kontrol negatif. Nah itu dalam teori ini kita tidak boleh dijalankan sebenarnya. Artinya tidak ada nilai positif yang kita dapatkan dari anak-anak kita. Malah mereka nanti merasa semakin beban dan mereka tidak bisa keluar dari kesalahan. Perilaku kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Mungkin juga ada guru-guru tertentu yang merasa bahwa ketika memposisikan diri sebagai teman atau sebagai rekan dari murid ini juga hal yang baik. Dan kalimat-kalimat yang biasa kita laksanakan, kita sampaikan ketika memposisikan diri sebagai teman itu, contohnya di sini ya, lakukan ini untuk bapak dan ibu atau misalnya ketika ada les kosong misalnya, ada les kosong dan kita diminta untuk membantu menenangkan murid atau menjaga kelas yang kosong.
Tetapi murid-murid kita tidak bisa diam, bisa tetap ribut. Nah, kalau yang kita sampaikan, tolong misalnya kamu harus tenang, kamu tenang, nanti kalau kamu tidak tenang atau ribut, kepala sekolah nanti memarahi saya. Dan ini perilaku kontrol seperti ini sama dinamakan sebagai kontrol sebagai teman, supaya mereka merasa nyaman, misalnya merasa kasihan. Posisi kontrol yang berikut adalah sebagai pemantau. Seperti apa itu yang namanya sebagai pemantau? Yaitu bahwa dalam mengatasi perilaku murid kita sering menghitung atau mengukur perilaku mereka dengan peraturan-peraturan yang ada. Ketika mereka ribut, maka kita mengatasinya dengan kalimat-kalimat untuk menegakkan peraturan. Kamu tahu tidak bisa kalau mereka ribut, kamu tahu tidak bahwa peraturan kita di sekolah atau di kelas ini tidak boleh ribut di kelas. Atau apa konsekuensinya nanti ketika kamu membuat kesalahan? Yaitu apa yang telah kamu lakukan ketika anak-anak sudah membuat kesalahan dan misalnya apa yang sudah kamu lakukan? Karena kita sudah tahu kita sudah ribut dan membuat kesalahan. Dan posisi kontrol yang terakhir ini dan ini yang sangat diharapkan baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Itu kontrol yang terakhir ini namanya adalah kontrol diri dan perilaku kontrol sebagai manajer. Seperti apa ini perilaku kontrol sebagai manajer? Yaitu bahwa kita menyampaikan kepada anak kita yang melakukan kesalahan bahwa kesalahan atau hal yang mereka sudah lakukan merupakan sebuah kesalahan. Nah, dari kesalahan itu mereka harus memperbaiki. Seperti apa cara memperbaikinya? Ada hal-hal kita memberikan atau menyampaikan kepada mereka bahwa kita punya keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ketika mereka ribut di kelas misalnya, kita sampaikan kepada mereka bahwa ribut itu tidak baik. Kita mengharapkan mereka kepada keyakinan kelas seperti harap tenang selama belajar. Bertanya kepada mereka bahwa kita punya keyakinan di kelas seperti apa, yaitu keyakinan selama belajar, maka kita mengajar mereka secara persuasif agar mereka bisa menaati keyakinan kelas tersebut. Dan tentunya tujuannya yang terakhir yang ingin kita capai adalah mereka bisa mengubah perilaku mereka menjadi perilaku yang bisa menghargai lingkungan kelas. Atau juga ketika ada anak-anak nanti yang kita beri tugas tapi mereka tidak kerja, tentunya bahwa mereka punya alasan ketika mereka tidak mengerjakan tugas. Sebagai guru kita tidak boleh terburu-buru menghukum mereka. Yang tidak mengerjakan tugas ya silakan begitu atau ada di luar kelas. Sedapat mungkin kita bertanya kepada mereka kira-kira apa alasan mereka tidak mengerjakan tugas, supaya mereka yang pasti mereka merasa beban ketika tidak mengerjakan tugas dan kita pahami. Nah, supaya mereka bisa keluar dari kesalahannya, bahwa kita harus memberikan, kita harus tahu dulu alasannya. Mungkin ada anak-anak yang harus mungkin ada acara keluarga yang mereka harus ikuti seperti itu. Sebagai guru kita meminta mereka untuk menyampaikan alasan-alasan yang benar, dan setelah itu untuk memperbaikinya adalah kita mengarahkan mereka kepada keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas nanti? Sebentar juga ada materinya tersendiri. Tapi sebelum ke materi berikutnya, ada efeknya ketika kita menjalankan posisi kontrol tadi, posisi kontrol. Ketika kita menerapkan posisi kontrol yang pertama sebagai pengukur, efeknya kepada siswa nanti mereka akan menjadi pemberontak, penendang dan menyalahkan orang lain. Misalnya ketika dia terlambat, mungkin karena di rumahnya disuruh oleh orang tuanya untuk dibayar, sehingga dia terlambat, waktu dibayar atau membantu orang tuanya lebih banyak sehingga dia terlambat tersebut. Sehingga nanti mungkin akibatnya dia berontak dan tidak menendang terhadap orang tua. Dia memberi hukuman, dia menerima hukuman gara-gara orang tuanya seperti itu.
yang berikut, kalau kita menjalankan kontrol yang kedua tadi, membuat merasa bersalah, ketika kita banyak ngomong dengan anak-anak, ketika mereka menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat mereka beban, pasti mereka nanti akan berbohong. Berisiko. Pasti mereka akan menjawab tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin alasan membuat misalnya kita membuat keributan misalnya, pasti mereka selalu mencari-cari alasan. Sudah itu, kalau kontrol yang ketiga sebagai teman, akibatnya juga adalah ketergantungan. Nanti murid akan bergantung kepada guru. Ketika mereka menjalankan sesuatu, mereka selalu bergantung pada guru misalnya. Kalau gurunya tidak mengontrol mereka, maka mereka juga tetap melanggar peraturan. Kalau kita menjalankan posisi kontrol yang keempat, sebagai pemantau, hasilnya adalah murid bisa menyelesaikan diri bila mereka diawasi karena kita pantau. Kalau sudah tidak kita pantau, maka mereka bisa melanggar peraturan yang sama. Kalau yang terakhir itu kontrol sebagai manajer, akibat atau hasilnya adalah watak atau karakter anak akan terbentuk. Kalau watak atau karakter anak terbentuk, maka kita bisa melepas mereka. Kita bisa memberikan mereka kesempatan, biarkan mereka berkembang sesuai dengan watak dan karakter tersebut. Kita tidak perlu mengontrol mereka secara lebih ketat. Materi yang berikut adalah tentang segitiga restitusi. Ada yang namanya segitiga restitusi. Ini sudah biasa kita jalankan di sekolah. Ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah, selalu kita mengambil tindakan. Jadi mungkin istilahnya dalam pembelajaran hukum gerak yang kami jalankan selama ini, ada beberapa teori terkait dengan cara-cara kita mengatasi anak-anak kita yang bermasalah selama ini. Dan biasanya kita sudah jalankan. Tapi mungkin dari segi teorinya mungkin baru kita mengenal, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika ada anak-anak yang bermasalah, ada 3 tahap yang perlu kita jalankan untuk mengatasi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Di PMN itu saya kira sudah ada di PMN. Seperti apa itu menstabilkan identitas? Jika misalnya kita dengan menanyakan apa alasan kamu melakukan kalimat-kalimat seperti itu. Ketika kita panggil anak-anak yang bermasalah itu, pasti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya validasi tindakan yang salah ini mungkin menurut kita bahwa berdasarkan prinsip buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mungkin kita menyampaikan kepada mereka bahwa membuat kesalahan itu hal yang biasa. Atau kita sebagai guru juga bisa membuat kesalahan, dan tujuannya supaya anak-anak merasa diperhatikan. Kalau kita langsung menghakimi mereka, maka itu bisa membuat mereka merasa lebih tertekan. Ketika kita menjalankan validasi tindakan yang salah tahap yang kedua ini, kita bisa memberikan penguatan juga kepada anak-anak kita. Sudah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biasa kita jalankan, pasti biasa kita boleh. Apa kamu punya cita-cita? Kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu mau jadi orang baik atau tidak? Ini beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Sudah itu yang berikut adalah kembali pada tentang keyakinan kelas. Sebagai guru nanti mungkin kita bisa menerapkan keyakinan kelas. Di kelas nanti sudah pada yang balik kelas, kita bisa buat nanti bersama seperti apa itu keyakinan kelas. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas di kelas kedua, kebetulan saya di kelas kedua.
Dan seperti apa modelnya nanti setelah kegiatan ini nanti atau ke depan kita bisa berbagi bersama tentang seperti apa itu kegiatan kelas dan prosedur pembuatannya seperti apa. Dan diharapkan semua kelas kita nanti di sini memiliki keyakinan kelas masing-masing. Dan harapan saya nanti ke depan kita bisa membuat itu dan juga bukan hanya membuat keyakinan kelas, tapi juga membuat keyakinan sekolah. Peraturan-peraturan sekolah yang ada kita bisa ubah menjadi keyakinan sekolah. Baik, terima kasih materi saya untuk hari ini sampai di sini saja. Dan kesempatan yang berikut saya balik kembali kepada Pak Safi, dan mungkin sebentar ada pertanyaan berikan waktu kepada saya kepada kami. Baik, mari kita pertanyaan dulu untuk itu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Dion. Kita semua saya berkesempatan untuk mungkin bisa bertanya terkait beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Mungkin yang pertama Prion dari saya. Baik, berbicara tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas, juga tentang disiplin positif. Karena memang selama ini di sekolah kita sudah membuat itu seperti yang sudah dijalankan. Ada mungkin saja usulan kami nanti ke depannya. Jadi untuk menerapkan suatu sikap disiplin positif itu barangkali kita buat suatu kegiatan, misalnya kegiatan rutin setiap pagi, supaya anak itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Malas pagi ini kira-kira buat apa? Misalnya di kelas di kelas misalnya sebelum masuk kelas barangkali siswa misalnya jabat tangan guru misalnya dengan gurunya, kesempatan untuk jabat tangan. Begitu juga pulangnya. Lalu yang berikut tentang keyakinan kelas. Apakah membuat keyakinan kelas ini guru sendiri yang buat atau melalui kesepakatan dengan kelas, dengan siswa-siswanya? Lalu yang berikut, apakah membuat keyakinan kelas ini untuk semua kelas itu sama atau dengan melihat karakteristik siswanya? Karena kalau kita lihat di setiap kelas ini karakteristik siswa kan berbeda-beda. Sehingga mungkin untuk membuat keyakinan kelasnya itu harus dibuat berdasarkan karakteristik siswa. Pertanyaan sangat luar biasa. Berkaitan yang pertama terkait dengan kebiasaan-kebiasaan positif tadi seperti apa yang kita jalankan, dan mungkin itu yang perlu kita buat ke depan. Misalnya secara sederhana ketika masuk kelas misalnya memberi salam kepada guru, anak-anak kita minta atau wajibkan mereka memberi salam kepada guru, perjabatan tangan misalnya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan baik dan berhubungan dengan keyakinan kelas itu. Kita bisa dua, misalnya keyakinan sekolah misalnya menghargai dan menghormati guru misalnya. Dan salah satu bentuknya adalah memberi salam kepada guru, yaitu menyalami guru ketika masuk kelas atau berjabatan tangan. Dan mungkin kita bisa terapkan itu ke depan. Dan berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas, setiap kelas bisa berbeda keyakinan. Karena prosedur pembuatan keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru. Itu harus berkolaborasi dengan murid, disepakati bersama dengan murid. Kita sebagai guru hanya memberikan gambaran seperti apa itu keyakinan kelas. Murid sendiri yang akan menyampaikannya. Ya seperti model kesepakatan kelas seperti itu. Nanti kita minta dari murid kita nanti keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan atau ingin dijalankan oleh mereka. Kalau keyakinan kelas itu disampaikan oleh murid, pasti mereka ada rasa dalam diri mereka sudah ada motivasi untuk menjalankan keyakinan tersebut. Keyakinan itu tidak boleh dipaksakan oleh guru, karena dia berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya satu arah, kita sebagai guru sudah buat dan murid hanya diminta untuk mematuhi. Kalau keyakinan kelas ini mereka sendiri yang menyampaikan. Bersama dengan kita sebagai guru berkolaborasi dan membuat kesepakatan bersama seperti apa keyakinan kelas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain yang bertanya. Baik, terima
kasih atas pengetahuan baru atau bisa dibilang refresh lagi apa yang mungkin selama ini ada juga teman-teman yang sudah baca, tetapi ini tadi sudah menguatkan lebih dalam lagi. Yang pertama, saya juga mau share sedikit karena kemarin saya juga sempat membuat keyakinan kelas, tetapi dalam versi yang disiplin pelajaran, tetapi khusus untuk mata pelajaran, bukan sebagai wali kelas. Jadi pertanyaan saya, kira-kira itu diperbolehkan? Misalnya masing-masing mata pelajaran, masing-masing guru membuat keyakinan kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Kita bisa buat keyakinan kelas juga sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing, dan itu malah dianjurkan. Karena karakter pembelajaran setiap mata pelajaran itu kan berbeda, sehingga harus ada keyakinan kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Dan seperti yang sudah dibuat itu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran tadi, menurut saya itu suatu hal yang sangat positif. Dan kita juga dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, karena karakter pembelajaran kita berbeda-beda, sehingga keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang perlu kita jalankan untuk mencapai target pembelajaran kita setiap mata pelajaran kita berbeda-beda. Sehingga kita juga diperbolehkan untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, setidaknya artinya siswa-siswa itu bisa menemukan suatu nilai-nilai kebajikan seperti yang disampaikan tadi. Misalnya ketika yang kita harapkan adalah nilai kebajikannya adalah tentang kedisiplinan, kita harus buat kegiatan itu yang berkaitan dengan disiplin, misalnya ada tepat waktu atau nilai kebajikan yang lain seperti toleransi. Maka buat keyakinan kelasnya berhubungan dengan toleransi, juga kebajikan yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Seperti yang seperti Pak itu juga benar bahwa kita bisa menerapkan atau menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai atau bisa memenuhi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu bisa dijalankan melalui kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya juga ketika pagi hari di sekolah, sebelum masuk kelas kita meminta anak-anak untuk berbaris dan memulai kegiatan harian kita dengan doa bersama. Itu juga merupakan hal yang positif, karena berdoa itu juga merupakan suatu yang bisa dimasukkan di keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas terkait dengan keimanan. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan olahraga, mungkin ada juga aspek-aspek yang bisa menilai-nilai kebajikan yang mereka peroleh dari kegiatan yang mereka jalankan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, itu tadi sekilas penyampaian yang disampaikan oleh Pak Iron, yang juga merupakan sangat bermanfaat kita semua. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh teman kita hari ini mudah-mudahan dapat diterima oleh kita semua dan kita bisa jalankan untuk kemajuan sekolah kita, juga untuk kelas kita masing-masing. Dan diharapkan dari apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita masing-masing, mari kita sama-sama saling bertanya, saling berbagi, terutama kita berkomunikasi dengan kita Pak Iron yang saat ini beliau sedang diberikan tanggung gerak. Selanjutnya saya disebutkan kepada Fian untuk menyampaikan sambutan penutup dari beliau. Terima kasih kepada positif yang saya hormati. Kita barusan telah mendengarkan presentasi yang sudah disampaikan Pak Iron sebagai calon pemenang. Tentu banyak hal baik yang kita dapat dari
kegiatan ataupun hal-hal yang perlu kita tidak lanjuti dari apa yang sudah disampaikan di antaranya tadi terkait dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keinginan sekolah sampai pada kebutuhan dasar manusia ataupun hal-hal yang lain. Tentu kita berharap bahwa apa yang sudah disampaikan ini merupakan hal baik yang perlu kita lakukan. Tentu kita sebagai bapak ibu juga sadar bahwa yang kita lakukan selama ini mungkin masih kurang, sehingga dengan pengetahuan yang kita dapat, yang kita peroleh dari Pak Nihon selaku calon gubernur itu menjadi kekuatan dasar kita, menjadi hal dasar kita dalam mengembangkan posisi kita sebagai guru demi anak-anak kita. Yang tentunya apa yang kita buat itu sangat bersyukur bagi kita, karena ini merupakan hal yang perlu dilakukan oleh kita semua selaku guru dalam proses pendidikan kita untuk anak-anak kita. Sehingga sekali lagi dalam sekolah nanti semuanya apa yang bisa disampaikan, pengetahuan yang banyak terhadap Bapak Ibu guru, dan saya juga masih senang bahwa ingin berharap bahwa kami semua yang ada di sini biar perlahan tetap mengikuti paling tidak satu atau dua orang ambil bagian juga dalam calon sebagai guru kita ke depan. Dan tentu sebagai tutor Pak Iron kami berharap saling berbagi, saling membantu ketika ada Bapak Ibu guru yang nanti diberi kesempatan untuk mengikuti calon guru kita. Dan kata saya menyampaikan terima kasih. Yang disampaikan oleh Pak Fian, maka kita bersama kita ini dengan selaku calon gubernur sudah selesai, dan mari kita kembali dengan tugas kita masing-masing. Baik, selamat pagi. Silakan dulu. Baik, seperti yang saya beritahu kemarin, hari ini kita punya apa? Keyakinan, peraturan dan keyakinan. Hari ini kita buat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta Tiara untuk kita dalam teman-teman dan Bapak Guru melakukan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami pada jalan yang kami lewati hingga kami dapat sampai di sekolah dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami sejahtera hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti yang belum mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari kejahatan. Amin. Terima kasih Pak Tiara, silakan dulu. Baik, seperti yang saya sudah janjikan kemarin dengan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kita buat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas 7A. Sebelum kita buat kita punya keyakinan kelas, saya minta adik-adik sekalian untuk mengingat kembali peraturan sekolah yang kamu kenal atau kamu punya. Sekarang kamu duduk di bangku kelas 7 SMP, berarti baru
beberapa minggu kamu berada di sini, tetapi yang pasti bahwa di SD juga pasti ada yang namanya peraturan sekolah. Ya. Dan peraturan sekolah itu tidak, yang di SD itu tidak beda jauh dengan yang ada di SMP. Yang kesempatan sekarang saya minta kalian untuk mengingat kembali kamu punya peraturan yang ada di SD. Dan saya minta beberapa orang sebentar untuk mengangkat tangan dan menyampaikannya kepada saya secara langsung, secara lisan. Jaminan peraturan kelas yang kamu punya. Kira-kira siapa yang masih ingat kelas nomor ini? Yang pertama ini Tian, silakan Tian. Petugas tiket harus datang lebih awal. Ya. Peraturan kelas yang pertama itu petugas tiket baik. Kedua, siapa lagi? Tidak boleh bolos. Ya. Baik, yang ketiga siapa lagi? Yang dulu. Silakan. Tertib di dalam kelas. Siapa lagi? Saya Pak. Nama siapa nih? Uci, silakan. Tidak boleh rumah. Tidak boleh makan. Baik, yang kelima. Saya Pak. Sebuah yang laki-laki. Laki-laki. Perwakilan dari laki-laki. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Kira-kira apa ini? Saling membantu. Saling membantu. Selain itu, siapa lagi? Saya Pak. Ini siapa? Jangan makan jajan di ruangan kelas. Baik, sudah ada 7. Kira-kira apa lagi? Saya Pak. Dengarkan guru berbicara. Mendengarkan guru berbicara. Saya Pak. Yang di belakang. Jangan mencoret dinding dan meja. Jangan mencoret dinding dan meja. Ada lagi? Datang sekolah tetap bak. Ya. Yang di sebelah tiang. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin.
Ada lagi? Saya Pak. Ini yang di belakang. Silakan. Jangan mengganggu teman saat belajar. Jangan mengganggu teman saat belajar ya. Baik, saya kira gambaran untuk peraturan kelas itu seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, peraturan kelas itu kalau yang namanya peraturan maka pasti ada apa? Keyakinan. Kalau peraturan itu dilanggar apa akibatnya? Ada sanksi. Ya. Kalau dilanggar ada sanksi atau sudah itu. Kalau orang menjalankan peraturan dengan baik, tertib dengan baik itu peraturan, maka ada apa namanya? Ada hadiah. Ya. Baik. Nah, itu yang namanya peraturan kelas ya. Orang menjalankan peraturan itu dengan dua tujuan. Yang pertama itu tadi menghindari hukumannya supaya tidak dapat sanksi. Sudah yang kedua supaya dapat hadiah atau pujian dari guru. Nah, dua tujuan itu namanya itu adanya kalau dalam kaitan dengan motivasi yang datang dari luar, datang dari diri, di luar diri kamu sebagai siswa. Kamu hanya menjalankan peraturan itu supaya kamu terhindar dari hukuman dan juga dapat hadiah. Tetapi kamu sendiri tidak tahu kira-kira apa tujuan positif atau hal-hal baik yang kamu dapatkan ketika kamu menjalankan peraturan. Nah, karena itu sekarang kita harus mengubah kita punya peraturan kelas ini ya. Kita mengubahnya menjadi yang namanya keyakinan kelas. Sebelum itu saya harap kalian masih ingat yang punya keyakinan peraturan kelas yang kita sudah buat tadi ya. Masih ingat. Sekarang satu orang saya minta bantuannya untuk menghapus waktu. Satu orang menghapus waktu. Ingat baik-baik ya. Ini sebentar kita ubah ini menjadi keyakinan Kelas. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah buat peraturan kelas ya. Kamu sudah menyampaikan contoh-contoh peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan-peraturan kelas yang kita buat tadi atau yang kamu sampaikan tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Nah, kalau peraturan kelas itu perbedaannya ya. Kalau kamu ada pertanyaan dalam hati misalnya, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Yang kamu biasa jalankan selama ini adalah peraturan, tapi hari ini kita buat keyakinan. Nah, perbedaannya adalah kalau peraturan kelas seperti yang kita bahas tadi, bahwa peraturan itu dijalankan dengan tujuan yang pertama tadi menghindari hukuman. Yang kedua untuk apa tadi? Mendapatkan pujian. Nah, kalau keyakinan kelas bukan menghindari hukuman lagi tujuannya, bukan untuk dapat pujian, tetapi untuk memperoleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari apa yang kamu jalankan. Keyakinan kelas yang kamu jalankan nanti akan memberikan hal-hal yang baik kepada kalian. Nah, perbedaan yang berikut adalah kalau dalam peraturan kelas kata-kata yang digunakan itu ada kata negatif. Contohnya apa? Kata negatif. Ada kata tidak boleh, ada kata jangan, dan itu ada kata dilarang. Ya. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kata-kata yang ada adalah kata-kata positif, karena tujuannya adalah untuk mendatangkan hal yang positif. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mengubah keyakinan peraturan kelas yang kita buat tadi, yang kita susun bersama tadi menjadi keyakinan kelas. Ingat,
peraturannya adalah dalam keyakinan kelas hanya kata positif saja yang kita gunakan. Nah sekarang saya minta kalian untuk angkat tangan untuk menyampaikan kira-kira apa keyakinan kelas kita. Yang pertama siapa yang berani angkat tangan? Silakan biar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu keyakinan kelas yang paling utama untuk kita ya, yang harus kita jalankan pertama yaitu berdoa ya. Baik, yang kedua angkat tangan. Yang kedua, siapa yang kedua? Ini siapa, nama siapa? Pun. Oke, silakan Pun. Yang kedua. Mencintai, menghargai dan menghormati teman. Mencintai, baik, keyakinan kelas kedua adalah mencintai, menghargai dan menghormati teman. Oke, baik, ini yang luar biasa sekali. Jadi yang berikut, Saya tangan. Pak. Nomor 3, silakan. Saling membantu ya. Keyakinan kelas kita yang ketiga itu juga saling membantu. Saya Pak. Sabar ya. Kita masuk ke keyakinan kelas yang ketiga. Yang mau jawab atau sampaikan keyakinan kelas yang ketiga angkat tangan. Saling membantu. Oke. Yang keempat. Saya Pak. Ini siapa? Nama siapa? Uci. Oke Uci, silakan. Makan jajan pada saat jam Makan jajan pada saat jam istirahat. istirahat. Yang kelima. Saya Pak. Tugas piket datang lebih awal. Petugas piket datang. Piring, silakan ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Silakan. Ya, tadi. Tenang selama pembelajaran. Tenang selama pembelajaran. Sekarang yang kedelapan. Siapa yang buat? Tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Sekarang yang ke-9. Silakan. Aktif selama pembelajaran ya. Kalau di dalam kelas selama pembelajaran kalian harus aktif ya, aktif untuk belajar ya. Yang ke-10. Silakan. Meminta izinnya.
Baik, nomor 10 meminta izin ketika membutuhkan barang milik teman. Nah, sekarang yang ke-11. Saya Pak. Silakan yang ke-11. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas. Baik, sekarang nomor 12. Yang ke-12. Mendengarkan guru ketika berbicara ya. Baik, ini sudah yang ke-12. Ada lagi? Oke, silakan nomor yang ke-13. Meminta izin sebelum keluar masuk kelas. Baik, sudah 13. Ada lagi? Silakan. Datang sekolah tepat waktu ya. Ada lagi? Silakan. Duduk di kursi ya. Oke, baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Sudah pas ya, sudah 15 ini saya kira ini nanti keyakinan kelas yang harus kita jalankan ya. Baik. Oke, baik. Ini kita punya keyakinan kelas ya. Kami sudah sampaikan ini. Kami punya keyakinan kelas tadi. Ini jumlahnya ada 15 ya. Saya baca lagi. Saya minta satu orang untuk baca. Ini nomor 1. Coba baca Tiara. Berdiri Tiara. Silakan baca kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2. Mencintai, menghargai, dan menghormati teman. 3. Saling membantu. 4. Makan jajan pada saat jam istirahat. 5. Petugas tiket datang lebih awal. 6. Menjaga kebersihan kelas. 7. Tenang selama pembelajaran. 8. Tertib di dalam kelas. 9. Aktif selama pembelajaran. 10. Meminta izin ketika membutuhkan barang milik teman. 11. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 12. Mendengarkan guru ketika berbicara. 13. Meminta izin untuk keluar masuk kelas. 14. Datang sekolah tepat waktu. 15. Duduk di kursi. Baik, datang sekolah ya. Datang sekolah tepat waktu. Baik. Tepuk tangan untuk Tiara. Itu kita punya keyakinan kelasnya ada 15. Dan keyakinan kelas ini nanti kita harus jalankan dengan baik. Dengan tujuan apa tadi? Apa tujuannya tadi? Jalankan keyakinan kelas. Mendatangkan apa? Saya Pak. Mendapatkan semua, memperoleh yang perbuatan yang positif. Ya, memperoleh nilai-nilai yang positif untuk diri sendiri. Bukan untuk menghindari hukuman atau mendapat pujiannya, tapi kamu harus yakin bahwa ketika kamu nanti menjalankan keyakinan kelas ini, maka kamu harus percaya bahwa kalau saya jalankan ini, maka saya nanti akan menjadi orang yang baik. Kira-kira seperti itu. Ya. Bukan lagi kamu tidak perlu pujian ya. Pujian itu
atau hukuman itu tidak berguna untuk kita ya. Tapi yang paling berguna untuk kita adalah bahwa kita melatih diri kita untuk menjadi orang baik melalui kegiatan menjalankan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat ini bukan hanya putus sampai hari ini saja ya. Ketika kita pulang sekolah sebentar, keluar dari kelas ini lupa. Kita bahwa keyakinan kelas ini untuk kita ingat dalam hati ya, dan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak sekolah. Ingat baik-baik ya. Bukan hanya sampai di dalam ruang kelas, tapi juga harus kita bawa sampai di luar kelas ataupun di rumah ataupun di mana saja kita berada. Menghargai orang lain, misalnya tadi ada menghargai dan menghormati teman. Kalau di rumah nanti menghargai orang tua, menghargai saudara atau menghargai orang lain. Nah, adik-adik sekalian, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini saja. Dan saya harap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kamu harus terus mengingat keyakinan kelas ini untuk kamu jalankan dalam kehidupan kamu setiap hari, baik sebagai anak sekolah maupun sebagai anak atau masyarakat ketika kamu sudah berada di rumah. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta Tiara lagi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami selama pembelajaran. Semoga Engkau menjaga kami pada jalan pulang. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampuni dosa kami, seperti kami pun mengampuni dosa kami. Dan janganlah kami terjebak dalam cobaan, dan selamatkanlah dari jahat. Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang kita beristirahat. Silakan beristirahat. Ingat keyakinan kelas kita tadi yang kita sudah buat bahwa ketika beristirahat sebentar ingat keyakinan kelas. Ya, di situ tadi ada menghargai dan menghormati teman. Sampai di luar pada saat istirahat, semoga kamu bisa jalankan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Sekarang kalian boleh beristirahat. Terima kasih, selamat pagi. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah buat peraturan kelas ya. Kamu sudah menyampaikan contoh-contoh peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan-peraturan kelas yang kita buat tadi atau yang kamu sampaikan tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Nah, kalau peraturan kelas itu perbedaannya ya. Kalau kamu ada pertanyaan dalam hati misalnya, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Yang kamu biasa jalankan selama ini adalah peraturan. Tapi hari ini kita buat keyakinan. Nah, perbedaannya adalah kalau peraturan kelas seperti yang kita bahas tadi, bahwa peraturan itu dijalankan dengan tujuan yang pertama tadi menghindari hukuman. Yang kedua untuk apa tadi? Mendapatkan pujian. Nah, kalau keyakinan kelas bukan menghindari hukuman lagi tujuannya, bukan untuk dapat pujian, tetapi untuk memperoleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari apa yang kamu jalankan. Keyakinan kelas yang kamu jalankan nanti akan memberikan hal-hal yang baik kepada kalian. Nah, perbedaan yang berikut adalah kalau dalam peraturan kelas kata-kata yang digunakan itu ada kata negatif. Contohnya apa? Kata negatif. Ada kata tidak boleh, ada kata jangan, dan itu ada kata dilarang. Ya. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kata-kata yang ada adalah kata-kata positif. Karena tujuannya adalah untuk mendatangkan
mendatangkan hal yang positif. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mengubah keyakinan peraturan kelas yang kita buat tadi, yang kita susun bersama tadi menjadi keyakinan kelas. Ingat, peraturannya adalah dalam keyakinan kelas hanya kata positif saja yang kita gunakan. Nah, sekarang saya minta kalian untuk angkat tangan untuk menyampaikan kira-kira apa keyakinan kelas kita. Yang pertama, siapa yang berani angkat tangan? Silakan, biar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu keyakinan kelas yang paling utama untuk kita ya, yang harus kita jalankan pertama, yaitu berdoa ya. Baik, yang kedua, angkat tangan. Yang kedua, siapa yang kedua? Ini siapa, nama siapa? Pun. Oke, silakan Pun. Yang kedua. Mencintai, menghargai, dan menghormati teman. Mencintai, baik, keyakinan kelas kedua adalah mencintai, menghargai, dan menghormati teman. Oke, baik, ini yang luar biasa sekali. Jadi yang berikut, tangan. Saya Pak. Nomor 3, silakan. Saling membantu ya. Keyakinan kelas kita yang ketiga itu juga saling membantu. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Sabar ya. Kita masuk ke keyakinan kelas yang ketiga. Yang mau jawab atau sampaikan keyakinan kelas yang ketiga, angkat tangan. Saya Pak. Saling membantu. Oke. Yang keempat. Saya Pak. Ini siapa? Nama siapa? Uci. Oke, Uci, silakan. Makan jajan pada saat jam istirahat. Makan jajan pada saat jam istirahat. Yang kelima. Saya Pak. Tugas piket datang lebih awal. Petugas piket datang lebih awal. Saya Pak. Piring, silakan ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Silakan. Ya, tadi. Tenang selama pembelajaran. Tenang selama pembelajaran. Sekarang yang kedelapan. Saya Pak. Siapa yang buat? Tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Sekarang yang ke-9. Silakan. Aktif selama pembelajaran ya. Kalau di dalam kelas selama pembelajaran kalian harus aktif ya, aktif untuk belajar ya.
Yang ke-10. Saya Pak. Silakan. Meminta izinnya. Baik, nomor 10 meminta izin ketika membutuhkan barang milik teman. Nah, sekarang yang ke-11. Saya Pak. Silakan yang ke-11. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas. Baik, sekarang nomor 12. Yang ke-12. Mendengarkan guru ketika berbicara ya. Baik, ini sudah yang ke-12. Ada lagi? Oke, silakan nomor yang ke-13. Meminta izin sebelum keluar masuk kelas. Baik, sudah 13. Ada lagi? Silakan. Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu ya. Ada lagi? Silakan. Duduk di kursi ya. Oke, baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Atau sudah cukup? Masih. Sudah cukup ya. Sudah pas ya, sudah 15 ini saya kira ini nanti keyakinan kelas yang harus kita jalankan ya. Baik. Oke, baik. Ini kita punya keyakinan kelas ya. Kami sudah sampaikan ini. Kami punya keyakinan kelas tadi. Ini jumlahnya ada 15 ya. Saya baca lagi. Saya minta satu orang untuk baca. Ini nomor 1. Coba baca Tiara. Berdiri Tiara. Silakan baca kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. 1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2. Mencintai, menghargai, dan menghormati teman. 3. Saling membantu. 4. Makan jajan pada saat jam istirahat. 5. Petugas tiket datang lebih awal. 6. Menjaga kebersihan kelas. 7. Tenang selama pembelajaran. 8. Tertib di dalam kelas. 9. Aktif selama pembelajaran. 10. Meminta izin ketika membutuhkan barang milik teman. 11. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 12. Mendengarkan guru ketika berbicara. 13. Meminta izin untuk keluar masuk kelas. 14. Datang sekolah tepat waktu. 15. Duduk di kursi. Baik, datang sekolah ya. Datang sekolah tepat waktu. Baik. Tepuk tangan untuk Tiara. Itu kita punya keyakinan kelas yang ada 15. Dan keyakinan kelas ini nanti kita harus jalankan dengan baik. Dengan tujuan apa tadi? Apa tujuannya tadi? Jalankan keyakinan kelas. Mendatangkan apa? Saya Pak. Mendapatkan semua, memperoleh yang perbuatan yang positif.
ya, memperoleh nilai-nilai yang positif untuk diri sendiri. Bukan untuk menghindari hukuman atau mendapat pujiannya, tapi kamu harus yakin bahwa ketika kamu nanti menjalankan keyakinan kelas ini, maka kamu harus percaya bahwa kalau saya jalankan ini, maka saya nanti akan menjadi orang yang baik, kira-kira seperti itu. Bukan lagi kamu tidak perlu pujian, ya. Pujian itu atau hukuman itu tidak berguna untuk kita, ya. Tapi yang paling berguna untuk kita adalah bahwa kita melatih diri kita untuk menjadi orang baik melalui kegiatan menjalankan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat ini bukan hanya putus sampai hari ini saja, ya. Ketika kita pulang sekolah sebentar, keluar dari kelas ini lupa. Kita bahwa keyakinan kelas ini untuk kita ingat dalam hati, ya, dan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak sekolah. Ingat baik-baik, ya. Bukan hanya sampai di dalam ruang kelas, tapi juga harus kita bawa sampai di luar kelas ataupun di rumah ataupun di mana saja kita berada. Menghargai orang lain, misalnya tadi ada menghargai dan menghormati teman. Kalau di rumah nanti menghargai orang tua, menghargai saudara atau menghargai orang lain. Nah, adik-adik sekalian, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini saja, dan saya harap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kamu harus terus punya keyakinan kelas ini untuk kamu jalankan dalam kehidupan kamu setiap hari, baik sebagai anak sekolah maupun sebagai anak atau masyarakat ketika kamu sudah berada di rumah. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta Tiara lagi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami selama pembelajaran. Semoga Engkau menjaga kami pada jalan pulang. Bapa kami yang di surga, dimuliakan dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Yesus seperti di surga, berilah rezeki kita hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni kami, dan janganlah kami terjebak dan sesatkan dari jahat. Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang kita beristirahat. Silakan beristirahat dengan keyakinan kelas kita tadi yang sudah buat bahwa ketika beristirahat sebentar dengan keyakinan kelas. Ya, di situ tadi ada menghargai dan menghormati teman. Sampai di luar pada saat istirahat, semoga kamu bisa jalankan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Sekarang kalian boleh beristirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat